Selamat pagi, pemirsa. Senang sekali kita dapat kembali menyapa Anda di pagi hari ini, di awal pekan ya. Semoga tetap sehat, semangat, seperti kita berdua di studio Fokus Pagi ini. Saya Jimmy Darusman. Dan saya Sheila Bladraf akan hadir menemani Anda dalam 1,5 jam ke depan dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Ya. Kita awali Fokus Pagi dari informasi kebakaran yang melanda kampung Sawah Lio Tambora, Jakarta Barat, menghanguskan 10 rumah warga. Api membesar dengan cepat karena hembusan angin kencang di kawasan tersebut. Masih lain, sebuah jembatan gantung di wilayah Ciamis, Jawa Barat roboh saat sedang dilewati oleh puluhan santri. Jembatan roboh saat santri berkumpul di atasnya untuk menunggu difoto dengan drone. Di Jawa Timur, karena remblong saat lewati jalanan menurun, sebuah truk tronton menabrak sejumlah kendaraan di depannya di wilayah Lumajang. Laju truk terhenti setelah menabrak 4 bangunan toko. Tim SAR gabungan melakukan pencarian 2 wisatawan asal kota Yogyakarta yang hilang terseret arus di Pantai Glagah, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Pencarian dipusatkan pada lokasi Palung di kawasan pantai. Barat, puluhan rumah di Desa Ajun, Kadipaten Majalengka terendam banjir pada Minggu malam. Ya, banjir terjadi akibat luapan Sungai Cikasarung yang dipicu intensitas hujan yang tinggi sejak Minggu petang. Orang meninggal akibat banjir bandang di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Peristiwa bermula dari bencana tanah longsor yang menutupi saluran air. Puluhan rumah di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan terendam banjir kiriman dari Kabupaten Banjar. Ya, banjir juga merendam ratusan hektar sawah dan membuat petani merugi. Jalan beton di Desa Kampale, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan ambles sepanjang 20 meter dengan kedalaman 3 meter. Nah, ini imbasnya pekarangan warga terpaksa jadi jalan alternatif. Jalan beton di desa. Pertamina memastikan penyebab kelangkaan solar bersubsidi di sejumlah daerah akibat pemulihan ekonomi nasional lebih dari 5% pada tahun ini. Ya, sementara antrian kendaraan untuk membeli solar terus terjadi. Bahkan para pengemudi truk harus berebut demi mendapatkan bahan bakar tersebut. Ya. Ini diminta untuk menggunakan solar yang tidak bersubsidi ya. Iya. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pelonggaran PPKM membuka kesempatan warga untuk ziarah makam jelang Ramadan. Tak terkecuali pemakaman khusus COVID-19 di TPU Rorotan Cilincing, Jakarta Utara juga ramai dengan para peziarah. Fokus Pagi segera kembali usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya. Tetap bersama kami. Kita lanjut menyimak informasi di pagi hari ini. Dalam menyambut Ramadan, ratusan remaja dan anak-anak di Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur menggelar pawai obor. Ya, meski harus berjalan jauh, mereka semangat mengikuti kegiatan tersebut. Informasi lainnya ya Sheila, kita simak yang satu ini. Dobangsan, Kulon Progo menggelar tradisi adat kirap Gunung Apem dan Nyadran. Nah, kegiatan masyarakat jelang bulan suci Ramadan ini kembali digelar setelah terhenti selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Minyak goreng masih dirasakan warga di berbagai daerah. Di Makassar misalnya, untuk mendapatkan minyak goreng murah, mereka harus datangi lokasi operasi pasar. Ya, sementara di Mojokerto, ratusan pedagang sembako dan penjual gorengan memadati lokasi penjualan minyak goreng curah bersubsidi. Menjelang datangnya bulan Ramadan di Pasar Tradisional Karawang, Jawa Barat, hari Minggu kemarin ini harga telur ayam melonjak naik Rp2.000 per kilogram. Ya, dan saat ini harga telur ayam mencapai Rp26.000 per kilogram. Kenaikan selain
jelang puasa juga dikarenakan. Ya, pemirsa, Pertamina memastikan penyebab kelangkaan solar bersubsidi di sejumlah daerah ini akibat pemulihan ekonomi nasional lebih dari 5% pada tahun ini. Baik. Nah, solar bersubsidi ini tetap ada di pasaran, tapi stoknya hanya dipasok sebesar 50%. Jadi tercukupi, tapi sekitar setengah hari sudah habis di SPBU. Kita simak liputannya. Warga dari 2 desa di kawasan Simpang Kiri, Subulu Salam, Aceh, ramai-ramai menolak penetapan batas lahan hak guna usaha atau HGU. Ya, warga menuntut manajemen sebuah perusahaan tidak menetapkan tapal batas sepihak lantaran sengketa dengan kebun masyarakat belum selesai. Lagi bersama dengan saya Sheila Baladraf. Pemirsa, 2 pria berboncengan motor merampas telepon genggam seorang bocah di Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Dalam aksinya, pelaku jambret menodongkan benda yang mirip dengan senjata api. Dan Sumatera Utara berhasil menggagalkan tindak pencurian sepeda motor milik karyawan mal. Demi menangkap pelaku, satpam mengejar hingga belasan kilometer dari lokasi pencurian. Kelompok pemuda di kota Bekasi, Jawa Barat diciduk tim presisi Polres Bekasi Kota saat kepergok akan menyerang kelompok lain. Dari tangan mereka disita sejumlah celurit berukuran besar yang akan digunakan dalam aksi tawuran. Presisi Polda Metro Jaya mengamankan 6 remaja kelompok geng motor di Kalideres, Jakarta Barat. Dari tangan ke-6 remaja, polisi mengamankan sejumlah senjata tajam yang akan digunakan untuk tawuran. Bangunan tembok rumah kosong ambruk dan menimpa kanopi garasi di rumah sebelahnya di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Saat kejadian, pasangan suami istri terjebak tak bisa keluar dari rumah. Terduga pencuri berakhir kecelakaan maut di Grobogan, Jawa Tengah. Motor terduga pencuri disundul bus dari belakang hingga menyebabkan seorang pengendara motor lainnya tewas di tempat. Kami masih memiliki informasi dari Swiss Open